Assalamualaikum. Hi guys, today I'm going to show you on how to make this extra easy and delicious Milo ice cream which is topped with a crushed Oreo. Kali ini saya akan membagikan cara membuat es krim receh karena bikinnya itu mudah, yaitu es krim Milo Oreo. Yang ini selain hasilnya itu lebih padat dan ternyata juga manisnya itu pas. Mantap banget disajikan sebagai dessert atau buat jajanan anak ya. Dan karena hasilnya itu banyak, pastinya juga cocok jadi bisnis rumahan ya guys. Oke, I bet that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 kaleng susu kental manis kemasan sekitar 370 gram, kosongkan semua isinya. Lalu sisihkan. Kemudian siapkan juga air bersih sebanyak 1500 ml atau agar lebih mudah takar dengan menggunakan kaleng bekas SKM tadi ya. Takar air bersih sebanyak 4 kaleng penuh. Nah, karena kalengnya itu kan tadi langsung digunakan untuk menakar. So, air bersihnya itu jadi putih seperti larutan susu ya. But it's okay. Selanjutnya, jangan lupa kita siapkan juga bahan lainnya. Dan jika semua bahan sudah lengkap, berikutnya waktunya membuat adonan es krim. Bahan yang dibutuhkan yaitu 140 gram atau setara dengan 4 sachet kemasan 35 gram susu bubuk Milo, 4 sendok makan gula pasir sesuai selera, 60 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung maizena. Tuangkan 1 kaleng susu kental manis yang tadi. Lalu juga air yang sudah kita siapkan tadi ya. Aduk rata. Lalu masak hingga mendidih, sambil sering diaduk agar tidak gosong. Pastikan adonannya itu dimasak hingga mengental agar rasa es krimnya itu nanti jadinya tidak berasa tepung mentah ya guys. Nah, lihat, setelah adonan itu mengental dan mulai meletup, matikan api. Dinginkan adonan sekitar 1-2 jam. And 2 hours later. Selanjutnya, siapkan wadah, tuangkan adonan yang sudah dingin tadi. Lalu simpan di dalam freezer hingga beku. Agar proses pembekuan lebih optimal, sebaiknya wadahnya itu jangan ditutup ya guys. 10 jam kemudian, nah lihat, setelah 10 jam tekstur adonannya itu sudah membeku sempurna. Selanjutnya, kerok adonan dengan menggunakan sendok atau bisa juga dicacah dengan menggunakan pisau tajam.
Lalu tuangkan ke dalam wadah stainless steel. Jadi ini sengaja menggunakan mangkok stainless steel agar suhu esnya itu bisa lebih stabil, sehingga proses memiksernya itu juga jadi lebih cepat ya guys. Agar lebih mudah, adonannya saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Jadi ngemiksernya itu dibagi menjadi 2 kloter. Dan ini dia, adonan kloter pertama sekarang siap di mixer. Sebelum di mixer, siapkan secukupnya emulsifier. Ini saya menggunakan emulsifier jenis SP. Fungsi SP itu sendiri adalah sebagai pengemulsi, sehingga es krimnya itu jadi lembut dan memberi kesan kering saat es krim dikeluarkan dari freezer. Untuk takarannya itu juga harus persisi, karena jika terlalu banyak maka es krimnya itu jadi susah membeku. Tapi juga jika takarannya itu terlalu sedikit, maka es krimnya itu jadi kurang lembut ya. Untuk satu resep ini, SP yang dibutuhkan yaitu sekitar 2 sendok teh. Dan karena ini kan mau saya mixer menjadi 2 bagian. Jadi SP yang dibutuhkan dalam masing-masing bagian adalah 1 sendok teh atau sekitar setengah sendok makan. And by the way, kan banyak banget yang tanya tuh, apa nggak berbahaya atau nggak bikin seri gitu? Ternyata untuk SP itu sendiri masih turunan ester sama dengan margarin atau mentega ya. Jadi bisa diolah langsung atau dilelehkan terlebih dahulu. Dan karena saya suka yang praktis, so ini SP-nya langsung saya campurkan ya guys. Mixer dengan kecepatan tinggi selama 20-25 menit. Nah ini saya menggunakan digital mixer dari Signora, dan karena mixernya itu powernya besar, jadi walau baru di mixer 5 menit juga sudah mengembang 2 kali lipat ya. So yang biasanya itu harus 20-25 menit, dengan mixer ini cukup dikocok sekitar 8-10 menit saja. Gimana? Keren kan? Nah ini jika suka tambahkan 1 sendok makan bubuk coklat Black Forest. Yang ini cuma optional saja ya. Jadi nggak wajib karena saya itu suka es krim yang coklat gitu. Jadi ya kalau dilewatkan juga nggak masalah. Mixer hingga asal rata. Jadi tekstur adonannya itu cukup sampai kental berjejak seperti ini. Teksturnya itu masih lemas, jadi nggak perlu dimixer hingga kaku ya, agar hasil es krimnya bisa lebih padat. Oke, sekarang sisihkan dulu. Dan ini saya masukkan ke dalam plastik piping bag agar nantinya itu mudah dituang ke dalam cup. Oke, sisihkan. Selanjutnya, mixer lagi adonan sisanya dengan cara yang sama, yaitu dengan ditambahkan 1 sendok teh SP. Cuma untuk yang kedua ini enggak saya tambahkan coklat bubuk kayak yang tadi ya guys. Nah, sekarang semua adonan sudah jadi. Selanjutnya kita siapkan 2 sachet Oreo mini kemasan 23 gram untuk topping es krim. Tempatkan Oreo di plastik seperti ini, lalu hancurkan. Untuk isian Oreonya ini nggak perlu dibuang ya.
Oke, setelah benar-benar remuk, sisihkan. Kemudian siapkan cup es krim secukupnya. Ini saya menggunakan cup ukuran kecil dengan kapasitas 45 ml ya. Masukkan adonan es krim ke dalam cup. Ini sengaja saya tuang separuhnya dulu ya. Jadi yang warnanya lebih gelap saya tempatkan di bagian bawah. Ternyata jadinya lumayan banyak. Kemudian tuangkan sisanya dengan cara yang sama. Jadi cukup dituang hingga sampai batas garis cup es krim agar tidak belepotan. Nah ini dia, ternyata satu resep ini bisa jadi 125 cup ya guys. So, total semua itu jadi sekitar 5.625 ml. Artinya es krimnya ini cuma mengembang sekitar 2,5 kali lipat. Jadi emang sengaja di mixer sebentar asal sampai lembut saja. Dengan begitu nantinya hasil es krim bisa jadi lembut dan padat. Karena kan pernah tuh sebelumnya saya ngasih tutorial es krim dengan teknik memixer yang lebih lama. Jadi mengembangnya itu sampai 5 kali lipat. Dan ternyata hasil es krimnya itu teksturnya jadi cenderung ringan dan mirip busa ya. Kalau dimakan ya berasa lagi nyamil busa gitu. Dan pastinya juga jadi lebih cepat meleleh di suhu ruang. So sebaiknya ya seperti ini saja, cukup di mixer hingga mengembang 2 kali lipat atau paling maksimal itu 3 kali lipat saja. Oke, sekarang tambahkan topping es krim dengan remukan Oreo yang sudah kita buat tadi ya guys. Dan setelah cup es krim ditutup, lalu simpan di freezer hingga beku. Waktu pembekuan es krimnya itu sesuai jenis kulkas masing-masing, yaitu sekitar 6-10 jam. And 10 hours later. Nah ini dia, es krimnya sudah benar-benar beku. Oke, sekarang kita cicip. Ternyata teksturnya itu lebih padat dan pastinya rasanya juga mantap ya. Ya gila, enak banget gila yuk. Seger banget, Masya Allah. Makan 10 ya mah kayaknya enteng. Jadi rasanya itu nyes di lidah dan coklatnya itu mantap. Pastinya juga anak-anak suka banget ya. Oke, selanjutnya tips dan trik seputar es krim Oreo. Ket mau angel banget. Minum kisit lah yuk. Oke, selanjutnya tips dan trik seputar es krim Milo Oreo. Untuk pembuatan es krim ini, sebenarnya susu bubuk Milonya itu bisa diganti dengan susu bubuk full cream. Nah, kapan hari itu juga saya ganti dengan susu Denkau sebanyak 5 sachet. Dan ternyata hasilnya itu juga mantap. Nah, jika pemakaian susu bubuk atau Milo bubuknya ini dilewatkan, kita bisa menggantinya dengan menggunakan air santan. Karena santan dan susu bubuk full cream itu sama-sama mengandung skim ya. Dan skim itu sendiri adalah salah satu zat penting dalam pembuatan es krim yang membuat tekstur es krim bisa lebih padat dan tahan beku lebih lama di suhu ruang. Atau cara lain bisa menggantikan susu bubuk dengan susu UHT cair. Jadi jika komposisi susu bubuknya itu dilewatkan, airnya itu bisa diganti dengan susu cair UHT jenis full cream. Cara lain agar es krim yang kita buat itu tidak gampang mencair, yaitu dengan penambahan buah yang dilumatkan atau jus buah. Seperti ini misalnya, ini saya tambahkan 2 buah pisang raja yang saya haluskan. Untuk pisangnya itu sendiri bisa langsung dihaluskan atau direbus terlebih dahulu, jadi sesuai selera saja ya.
Cuma pastikan buah pisangnya itu sudah benar-benar matang, karena jika pisangnya itu masih setengah matang, nanti es krimnya itu jadi berasa mentah dari getah pisang yang belum matang. So, pisang dimasukkan bersamaan dengan penambahan SP, lalu kocok hingga lembut seperti teknik tersebut di atas. Nah, lihat, setelah beku, ternyata tekstur es krim yang dimix dengan buah yang dilumatkan itu hasilnya jadi lebih kokoh dan tidak mudah mencair. Yang ini pastinya juga lebih menyehatkan untuk anak-anak. Untuk buahnya itu sendiri tidak harus pisang, kita bisa menambahkan pure buah mangga, durian, pepaya, atau bahkan ubi ungu yang dikukus lalu dilumatkan. So, silahkan dimodif sesuai selera ya guys. Untuk perisa es krimnya itu juga suka-suka, nggak harus menggunakan coklat bubuk. Kita juga bisa menggunakan perisa pasta dalam bentuk cair seperti ini. Untuk takarannya secukupnya saja. Sementara jika menggunakan coklat bubuk, jika ditambahkan saat bersamaan dengan SP, itu kan warnanya nggak terlalu keluar. Nah, untuk hasil warna es krim coklat yang lebih gelap, kita bisa menambahkan coklat bubuk saat adonan es krim dimasak. Seperti ini nih hasilnya. Dengan takaran coklat bubuk yang sama, ternyata hasilnya jadi lebih gelap dari es krim yang tadi. Karena yang ini saya tambahkan ketika saat memasak adonan. Selain itu juga untuk teksturnya jadi lebih padat. Tuh, terlihat lebih fudgy ya. Jadi waktu disendok juga teksturnya lebih liat. So, mau dicampur saat memasak adonan atau saat memixer? The choice is yours. Untuk penggunaan SP, yang paling disarankan dalam pembuatan es krim itu adalah SP merek Cortina. Cuma kalau nggak ada ya cukup menggunakan SP kemasan repack seperti yang saya pakai juga nggak masalah ya. Atau bahkan ada juga yang mengganti SP dengan menggunakan emulsifier jenis ovalet dan hasilnya juga ternyata bisa lembut ya guys. Begitu juga dengan komposisi tepung maizena. Itu jika tidak ada, tepung maizena bisa diganti dengan tepung tapioka atau pati singkong dengan takaran yang sama. Exactly. There are many roads lead to Rome. Jadi emang ada banyak jalan menuju Roma. Untuk satu resep ini, modal totalnya itu kemarin saya hitung-hitung habis sekitar Rp60.000. Itu sudah lengkap termasuk gas, biaya listrik, cup es krim, dan lain-lain. Sementara untuk satu resep ini, itu dapat menghasilkan 125 cup es krim kemasan 45 ml. Sementara untuk harga jual es krim ini, per cupnya itu adalah sekitar Rp1.000 sampai Rp1.500. Jadi untuk omset dalam satu resep ini yaitu sekitar Rp125.000 sampai Rp187.500. Jadi keuntungan itu minimal bisa 100%. Dan yang satu ini nilai plusnya itu es krim yang dihasilkan lembut, padat, dan coklat. Jadi bukan yang ekonomi seperti sebelumnya yang sudah pernah saya bagikan resepnya ya guys. So, demikian tadi cara membuat es krim Milo Oreo ala dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Oke, ya wis lah, nyongkir aku baik. Kesel banget kia lah. Kat mau gak nih ngeromet bae anu mandek-mandek kayak sepur kok ya. Ya wis nyonge arep mangan depet. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.